Halo guys, perkenalkan nama saya Januaria Agnes Tukau dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi rumah sakit itu apa sih? Rumah sakit merupakan organisasi yang di dalamnya membawa fungsi sosial. Namun, bersamaan dengan perkembangannya pesat, rumah sakit bukan lagi mengembang fungsi sosial saja, melainkan sudah merambah dunia bisnis yang penuh persaingan dan penuh strategi tertentu untuk tetap bertahan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan layanan jasa kesehatan yang baik dari rumah sakit agar pelayanan jasa juga sebagai pelengkap dan peningkatan efektivitas masyarakat, juga sebagai pelengkap dan peningkatan efektivitas dari berbagai sistem kesehatan, seperti menyediakan pelayanan yang terus-menerus baik untuk keadaan akut maupun kondisi yang kompleks atau komplikasi. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutannya bekerjasama dengan BPJS dalam mendukung program JKN harus siap dan berbenah dalam menghadapi peningkatan rujukan dan kunjungan pasien peserta BPJS. Siap tak siap, rumah sakit pemerintah wajib untuk mendukung program JKN dan tidak boleh menolak rujukan pasien peserta BPJS. Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan bagi peserta BPJS, mulai dari puskesmas, apotek, dokter praktek, klinik, rumah sakit, dan optik. Harapan pemerintah dan para peserta BPJS adalah fasilitas kesehatan bisa melayani dengan baik dan tentunya memiliki kinerja keuangan yang juga harus baik, sehingga tidak mengganggu operasional fasilitas kesehatan. Dalam memberikan pelayanan jasa kesehatan yang baik, maka diperlukan kerjasama yang baik juga. Tenaga kerja yang ada di rumah sakit, peran yang diberikan sesuai dengan profesi yang dimiliki oleh para tenaga medis maupun non-medis. Salah satunya adalah peran yang penting dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah unit logistik, dan salah satunya peran yang paling penting dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah peran unit logistik medis. Jadi, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kesehatan merupakan hak asasi yang harus diwujudkan melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Rumah sakit juga awalnya berfungsi sebagai institusi sosial. Ini juga harus bersaing dalam dunia bisnis yang penuh tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan layanan kesehatan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan kepuasan. Hal ini karena itu, pengelolaan layanan kesehatan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan kepuasan pengguna layanan, serta pengelolaan logistik yang efisien. Sangat penting untuk menjaga kualitas layanan. Nah, dalam era globalisasi, rumah sakit di Indonesia harus siap bersaing dengan menerapkan strategi pemasaran yang inovatif. Strategi ini mencakup penggunaan bauran pemasaran yang tepat untuk mencapai tujuan keinginan pasien. Strategi ini mencakup penggunaan bauran pemasaran yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pasien. Pemasaran melibatkan berbagai elemen seperti produk, harga, promosi, tempat, orang, pasien, fasilitas fisik, dan sebagainya. Pelayanan yang tepat dan tepat sangat dihargai oleh pasien, terutama dalam pengobatan dan administrasi. Dengan strategi yang tepat, rumah sakit dapat memenuhi tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, sehingga mampu bersaing dan berkembang dalam lingkungan yang semakin kompetitif. Nah, kalian juga harus tahu nih tujuan utama administrasi rumah sakit itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional rumah sakit. Yang ketiga, memastikan kepuasan pasien dan keluarga. Dan yang terakhir, memenuhi peraturan dan standar yang berlaku.
Nah, terus aspek-aspek penting dalam administrasi rumah sakit itu ada apa aja sih? Udah sini saya akan jelasin. Yang pertama itu manajemen sumber daya yang dapat mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan peralatan secara efisiensi. Yang keempat itu ada manajemen keuangan yang dapat mengatur keuangan rumah sakit termasuk pendapatan dan pengeluaran. Yang kelima itu ada manajemen mutu, yaitu menjamin kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar. Nah, yang terakhir itu manajemen risiko, mengidentifikasi dan meminimalkan risiko yang dapat terjadi di rumah sakit. Jadi pentingnya administrasi di rumah sakit itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan mengelola sumber daya dan proses secara efisien, administrasi rumah sakit dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Administrasi rumah sakit yang baik dapat membantu rumah sakit untuk beroperasi dengan lebih baik dan efektif, memenuhi peraturan dan standar. Yaitu administrasi rumah sakit harus bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku seperti akre dan izin operasional. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang administrasi rumah sakit. Terima kasih, bye-bye, see you. Audio Jungle.